Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak Kecil, kemudian Ketua HAPUD Perangkat Gampung, kemudian Ketua BKM Imumci, para imam sekalian, pengurus BKM, dan wabil khusus juga kepada pimpinan Majelis Zikir Arafah, kemudian kepada jamaah Arafah, baik itu dari TNI, Polri, para alim ulama, dan kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejenak kita duduk, mungkin tidak lama ya, sebentar ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ini unik juga ayat ini. Biasanya kita di dalam Al-Quran disebutkan kan begini, yaslan naral kubra. Seorang itu dimasukkan ke dalam neraka, atau tuslan nara. Ada yang baca tasla, ada tusla. Tapi ini beda. Ayat 179 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad dzara'na. Dzara'a itu berbeda dengan tasla. Kalau tasla itu kita dimasukkan ke dalam neraka, tapi ini tidak. Dzara'na khalaqna nara lahum ahlan lahum. Sudah dipersiapkan neraka itu sebagai tempat tinggalnya mereka. Jadi belum masuk neraka, tapi sudah dipersiapkan neraka untuk tempat tinggalnya. Itu penggunaan kalimat dzara'na. Maka di Al-Quran itu penggunaannya cuma sekali. Walaqad dzara'na li jahannam. Jadi orangnya belum ada, tapi rumah sudah dipersiapkan. Anak kita belum lahir lagi, tetapi rumah sudah kita persiapkan, perabotnya sudah, semua sudah. Jadi ini namanya walaqad dzara'na. Sekarang kita akan lihat siapa kelompok-kelompok mana yang sudah dipersiapkan neraka oleh dia, padahal mereka ini belum meninggal lagi, Pak. Mereka masih ada di dunia, tapi sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka itu ahlan lahum, sebagai penghuninya. Kalau nanti di padang mahsyar itu lain. Seorang sudah dihisap dulu oleh Allah. Oh ini hana cocok yang ulamnya, tak mau neraka ile. Ya, oh ini si fulan bermasalah, masuk neraka dulu. Ini tidak, dia masih hidup. Dia masih hidup di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan bagi dia. Maka makna dzara'na khalaqna ahlan lahum. Jadi dipersiapkan memang mereka sebagai penghuninya. Padahal mereka belum meninggal lagi, belum dibangkitkan lagi, tapi sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka ayat 179. Ini banyak para penafsir mengomentari ini. Jadi ada komentar begini, komentar, kita akan melihat beberapa komentar-komentar saja nanti tentang ayat ini. Walaqad dzara'na, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Rupanya jin dan manusia yang masuk nanti ke dalam itu. Nanti akan kita lihat sifat jin yang mana, sifat manusia yang mana. Makanya di dalam Al-Quran itu setiap ada al-insu, ada al-jinnu. Insu itu manusia. Ada al-jinnu, ada al-insu. Maka berbeda dengan al-insan, berbeda dengan an-nas. Jadi makanya kalau nggak ada disebut an-nasu wal jin, tidak ada. Al-insu wal jinnu, al-jinnu wal insu. Secara bahasa, al-ins itu artinya
jina ya, itu al-ins itu jina. Sedangkan al-jin itu maknanya liar. Jadi makanya kadang-kadang penggunaan kalimat jin Allah menggunakan untuk iblis dan syaitan. Itu kalimatnya saja. Khalaqal janna mim marijim minan nar. Allah menciptakan bukan jin tetapi iblis dan syaitan. Tapi cuma menggunakan lafaz al-jin saja. Maknanya apa? Iblis itu liar. Syaitan itu liar. Maka jangan jadi seperti syaitan dan iblis. Tidak punya panduan. Dulu mereka itu diberikan panduan oleh Allah, mereka dengar, mereka patuh. Tapi tidak patuh lagi. Mereka tidak patuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekufuran mereka itu dinamakan dengan kufur juhud. Bagaimana kufur juhud? Ibadahnya hebat sekali, ibadahnya hebat sekali. Pada akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya bagus sekali. Tapi pada akhirnya dia tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dengan kufur juhud. Ini sama juga seperti Syekh Bal'am yang digambarkan di dalam beberapa literatur tasawuf. Dia itu seorang ahli ibadah, bahkan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berjalan di atas angin. Itu Syekh Bal'am. Syekh Bal'am bisa jalan di atas anginnya, katanya ada angin. Taja ada laut, di atas air nyuhan ngop ini Pak. Syekh Bal'am itu yang sudah seperti itu diberikan oleh Allah, tapi dijerumuskan juga oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Karena beliau ini termasuk kufur juhud, sama seperti iblis. Ibadahnya hebat sekali, dan meninggal dalam keadaan kufur. Maka kita terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun saya, ya Allah. Kita jangan melihat ibadah si fulan itu ibadahnya banyak, saya sedikit sekali. Si fulan itu dia mungkin calon penghuni surga, saya sedikit sekali, saya tidak bisa bersama Rasulullah. Siapa bilang nggak bisa? Jadi masalah ibadah itu bukan masalah banyaknya, tidak, masalah nilai. Jadi nilai ibadah. Seperti seorang pemuda yang menangis, ini kita sudah melenceng sedikit, tidak apa-apa lah. Ada seorang pemuda dia menangis, ketika itu ditanya oleh Rasulullah, wahai pemuda, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, ibadah kita tidak sebanding ya Rasulullah. Sekarang saya bisa melihat engkau ya Rasulullah, saya bisa bersama engkau ya Rasulullah. Ini pemuda Ansar. Tapi ketika nanti di padang mahsyar, ketika di dalam surga nanti, itu pun kalau saya masuk surga. Dan kita sudah terpisah ya Rasulullah dan tak pernah ketemu lagi. Rasulullah tidak bisa menjawab. Bagaimana cara jawabnya? Tidak bisa menjawab. Pemuda ini menginginkan pemuda ini tetap bersama Rasulullah. Akhirnya turunlah surah An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu tenang saja, kata Allah. Kamu walaupun ibadahnya sedikit, kita walaupun tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah hidup pada masa Rasul, hantan takalan Nabi, ibadah tidak sebanding dengan Nabi. Allah mengatakan kamu bisa bersama Rasulullah, tapi syaratnya dua, kata Allah. Wa may yuti'illaha war rasul, kamu patuh saja kepada Allah, kamu patuh saja kepada Rasulullah. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, jangankan bersama Nabi, juga bersama siddiqin. Siddiqin di dalam Al-Quran itu untuk Nabi Ibrahim. Siddiqin dalam Al-Quran, sadiqal wa'di, siddiqan nabiyya, itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kita akan bisa melihat sosok Ibrahim itu. Siapa sosok Ismail itu? Akan dikumpulkan nanti bersama mereka. Wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin, wahasuna ulaika rafiqa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita jangan minder. Saya ibadah saya sedikit, siapalah saya yang banyak. Jadi artinya kita ibadah itu nilai. Jadi bukan masalah banyak, tidak. Maka Rasulullah pernah mengatakan waqaribu wasaddidu, kata Rasulullah. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini dikarang oleh Imam An-Nawawi. Sudah ditasih oleh Syekh Al-A'raj. Apa kata Rasulullah? Ibadah itu jangan muluk-muluk saja. Jangan muluk-muluk, pokoknya jangan muluk-muluk. Biasa-biasa saja, kata Rasulullah. Tapi wasadidu, continue kamu lakukan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, kita buat ini, buat itu. Boleh buat, tapi nanti akan bosan nanti. Maka Rasulullah mengatakan, saya lebih senang sesuatu hal itu yang sedikit, tetapi continue. Kita lanjutkan. Apa yang menyebabkan seorang itu dipersiapkan neraka oleh Allah? Bukan masuk ke neraka, dipersiapkan neraka, Pak. Neraka sudah ada sekarang untuk dia. Inilah kalimat uiddat lil kafirin. Tetapi itu tidak itu masih umum. Uiddat itu masih umum. Tetapi zarakna, orangnya sudah jelas. Jadi sudah kita charter, Pak. Kita belum kita belum berangkat lagi, tapi pesawatnya sudah jelas, semua sudah jelas. Ini begitu juga nerakanya sudah jelas.
Yang pertama, sebenarnya cukup yang pertama saja, karena yang sangat andil yang sangat kuat sekali itu yang pertama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak cerdas. Apa maksud hati tidak cerdas? Kecerdasan itu kan ada dua. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intelektual, otaknya. Orang banyak cerdas otaknya, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cerdas, dia tahu semuanya, dia pandai, tetapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah inginkan adalah cerdas, hatinya cerdas. Maka sebagian mengatakan la yafqahuna biha, dia tidak cerdas hatinya. Ada yang mengartikan juga hana akhlak, tidak punya moral, tidak punya adab. Maka banyak orang yang berilmu tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak. Ilmunya banyak, dia tahu semuanya tapi akhlak tidak ada, moral tidak ada, adab tidak ada. Ini orang seperti ini juga walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Pada suatu hari ada seorang wanita bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya punya 2 suami." Yang salah dua suami, kan? Artinya kan tak boleh punya 2 suami. Artinya suami dulu sudah meninggal ya. Ini suami baru. "Ya Rasulullah, saya punya 2 suami. Suami yang pertama sudah meninggal, ini suami yang kedua. Kalau saya dibangkitkan nanti di padang mahsyar, tekedi saya masuk ke dalam surga, saya bersama suami yang mana?" Anjir dua-dua, Mak. Sabar ya. Anjir dua-dua. "Saya bersama suami yang mana?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Yang paling baik akhlaknya yang mana? Maka kamu akan bersama dia," kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Saya itu diutus untuk apa? Untuk ini, kecerdasan spiritual. Kalau ini mereka cerdas semuanya. Maka Abu Jahal dikatakan Abu Jahal, dipanggil Abu Jahal, karena hatinya tidak cerdas, Pak. Dia bodoh. Secara akhlak dia bodoh. Secara intelektual kecerdasannya luar biasa. Siapa tidak kenal dengan Abu Jahal? Siapa tidak kenal dengan Abu Lahab? Tapi ininya. Kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerdaskan dulu hati kita. Jangan cerdaskan otak. Hana mendemai, Pak. Nggak akan ketemu, Pak. Masalah akidah begitu juga. Kalau kita memaknai segala sesuatu dengan otak, maka tidak akan pernah ketemu. Kita tidak akan pernah beriman kepada Allah. Makanya keimanan itu identik dengan hati. Nabi Isa alaihissalam ketika berjalan di atas air, ditanya oleh kaum Hawariyun, "Kaifa tamshi 'alal ma'?" Bagaimana engkau bisa berjalan di atas air? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? "Ittaqillah." Beliau memegang hatinya. Bertakwalah kepada Allah, jagalah akhlakmu, jagalah moralmu. Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bahkan di dalam kitab beliau juga dari syarah Sirajul Talibin, syarah dari Minhajul Abidin. Di situ beliau mengatakan, al-qalbu, ini hati ini, makanur rahmah, tempatnya diturunkan rahmat. Makanul barakah, tempat diturunkan barakah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, kita bangun salat tahajud, pakailah hati, Pak. Jangan pakai otak. Kalau pakai otak nggak akan pernah ketemu. Kita nggak bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakailah hati, Pak. Jadi makanya al-qalbu makanatur rahmah, al-qalbu makanul hidayah, al-qalbu makanul barakah. Kalau ingin berkah, hati dulu perbaiki. Kalau ingin dapat petunjuk, hati dulu perbaiki. Maka kalau hati masih ada penyakitnya, jangan pernah menunggu keberkahan dari Allah. Hana gejo. Kenapa? Karena dia tidak ada tempat di sini, Pak. Tidak ada tempatnya di sini. Itu seperti ada syaitan namanya Khannas. Jadi Khannas itu kata Ibnu Abbas, dia itu selalu di dalam hati manusia kalau manusia itu lupa berzikir pada Allah. Ketika hatinya itu dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan, dengki sama orang lain, ria, ya peduh amal ibadah, ya peduhnya, ya peduhnya. Ini kalau ada dalam hati, berarti tempat setan ini, Pak. Setan nyaman dia tinggal di situ. Tapi ketika manusia berzikir kepada Allah, maka dia langsung keluar. Makanya dinamakan dengan Khannas. Khannas itu apa? Khuruju bisuratin. Dia keluar dengan sangat cepat sekali dari hati manusia. Maka apa salahnya kita duduk berzikir astagfirullah, astagfirullah. Bahkan ketika kita salat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sujud ya. Ini ketika ini doa ini Rasulullah ajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az,
Pada akhir kamu itu salat, sebagian memahami ketika akhir sujud. Sebagian memahami ketika berakhirnya ibadah salat. Berdoalah kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semua itu pemantapan jiwa. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya ala dzikrik, untuk terus berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, menjadi hamba yang baik, hamba yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di salah satu salat malam beliau sampai berdoa, yang cukup trik beliau sujud. Apa doa beliau? Ini mungkin kita bisa mengadopsi doa ini. Ini kalau artinya apa? Hati ini, kalau hati sudah beres, semua beres, Pak. Hati kan beres, semua beres. Kenapa seorang selama ini masih buat maksiat? Kenapa masih lihat maksiat? Karena hatinya tidak beres lagi, Pak. Hatinya tidak beres. Makanya orang yang hati tidak beres, mereka itu walaqad dzara'na li jahannam. Neraka memang sudah ada untuk mereka. Saya persiapkan untuk mereka, kata Allah. Anak perlihat pegaknya. Kalau sudah hati seperti itu, yang sudah dipersiapkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita adopsi. Kalau kita bangun-bangun malam, sekali-sekali kita bangun malam, kita minta doa ini. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Gemo Rasulullah, Pak. Bukan gemo yang diminta oleh Rasulullah. Sumber ketaatan seorang itu hati. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tolong berikan hatiku ini selalu takwa kepadamu, tunduk kepadamu, berakhlak mulia ya Allah. Wa zakkiha, bersihkan hati saya ya Allah. Nyemunyo hati hanagli hanapu itu hidayah. Kalau hati tidak baik, hanapu tak pre hidayah ya Allah, berikan hidayah kepada saya. Bagaimana mau dapat hidayah? Kita masih dengki sama orang lain. Kita masih prasangka buruk sama orang lain. Kita masih bobrok akhlak. Kita masih ria dalam beribadah. Masih sum'ah, masih takabur. Takabur begini. Ini kalau bukan saya bangun, tak ada orang seperti ini. Yang pun ada bukan Pak. Yang kupulih. Untuk apa itu? Kan ada fungsi. Kita beribadah semua kepada Allah. Orientasinya Allah semuanya. Makanya ketenangan jiwa seorang itu, tatkala dia sudah mengenal Allah, apapun yang dilakukan membuat ketenangan jiwa dia. Tetapi kalau orang yang ada penyakit hati, dia tidak tenang jiwanya sebelum dia kasih tahu sama orang lain. Kalian tahu enggak yang bangun masjid ini saya? Tahu enggak? Kalian tahu enggak yang bangun jalan ini saya? Kalian tahu enggak yang kasih makan anak yatim ini saya? Dia merasa nyaman tatkala diketahui oleh orang lain. Itu untuk apa itu? Untuk apa itu? Kan tak ada faedah. Setelah kita mati, ingat tahu orang lain, Pak. Tak ada teringat lagi pada kita, Pak. Anda teringat lagi, Pak. Jalan yang sudah kita bangun dirombak, dibawa oleh orang lain. Orang lain sudah teringat kepada orang lain lagi. Ini yang bangun dulu bapak ini. Mana ada bapaknya kabati kami meninggal dunia. Yang bangun sudah bapak ini lagi. Hana tinggal lagi kita nyoba. Tapi kalau kita beribadah memang karena Allah, kita bersihkan hati kita. Yang mengenal kita bukan Allah saja. Para malaikat itu kita nyoba. Kita salat malam, kita bangun tahajud, kita baca Quran, tidak ada yang tahu, Pak. Tapi Allah tahu, Pak. Ketika Allah mengetahui, apa kata Allah kepada para malaikatnya? Wahai malaikatku, saya sayang sekali kepada hambaku. Saya cinta sekali kepada hambaku. Patuh sekali dia kepadaku. Bagaimana menurut kalian? Malaikat mengatakan, ya Allah, kalau engkau sudah sayang kepada dia, kemudian sudah sayang kepada dia, kami begitu juga. Maka kita seorang ahli ibadah itu akan dikenal oleh Allah, bukan dikenal oleh manusia. Maka tidak perlu dikenal oleh manusia. Kepui itu diri manusia, Pak. Untuk apa? Kalau mereka cuma mengenal sebatas umur mereka, berapa umur kita? 60 tahun. Selama 60 tahun saja dikenal kita, Pak. Setelah itu mituri dan lebah, mituri lagi. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan lahum qulub, mereka punya hati, ini dibuat dalam bentuk jamak. La yafqahuna biha, tapi tidak dipergunakan hatinya itu. Tidak punya akhlak dia, tidak punya adab, tidak punya moral, atau hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit. Jadi makanya Rasulullah SAW mengatakan begini. Nanti kalau negeri tidak terkontrol lagi, kata Rasulullah, pada suatu saat nanti orang tidak amanah lagi, Pak. Tidak amanah lagi, tidak terkontrol lagi. Mereka ngomong seperti ini tapi perbuatannya seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, alzim baitak, teruslah berada di rumahmu. Ajarkan anakmu agama, ajarkan istrimu agama. Kemudian apa? Perhatikanlah amal-amal ibadah yang membuat kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lidahmu, jagalah lisanmu, kata Rasulullah. Maka Rasulullah dalam kesempatan lain apa kata Rasulullah? Kalau kamu dipanjangkan umurmu, kata Rasulullah, kamu akan melihat di akhir zaman nanti, kata Rasulullah SAW. Penceramahnya akan lebih banyak dibandingkan ulamanya, Pak. Hanale ulama, Pak.
Yang beliau penceramah saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan itu ya Rasulullah? Penceramah cukup jauh nak penceramah, Pak. Tapi ulamanya tidak ada lagi, Pak. Apa yang dimaksud ulama di sini? Ibnu Abbas pernah mengomentari ayat innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama, kata Ibnu Abbas. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan dengan ayat ini, idza izdadal ulum izdadal khasyah. Makin bertambah ilmu dia makin takut kepada Allah. Maka itu dikatakan ulama, kata Ibnu Abbas. Dia makin bertambah ilmunya, makin bertambah dan makin takut kepada Allah. Tetapi kalau zadat al-uluma walam yazdad al-khasyah, seorang ilmu bertambah kegedepuknya haram gedepu. Dia tahu meninggalkan salah itu berdosa, dia tahu. Tapi ilmu makin bertambah dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ngomongin orang lain tak boleh. Dia tahu temen nak agop nak boleh, dia tahu bukan tidak tahu, Pak. Tapi dia lakukan juga. Maka Ibnu Abbas mengatakan fahuwa laisu bil ulama, nyangkan ulamanya. Bukan dihanaya ke Allah. Inilah yang bukan diprediksi, Pak. Kalau prediksi artinya kan sama seperti apa Rasulullah kan tak, ini sama seperti manusia biasa, Pak. Artinya Rasulullah diberikan ilmu oleh Allah. Beliau memberikan pengetahuan ini juga kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, nanti kata Rasulullah, kalau kamu dipanjangkan umurmu, masalahnya kamu tidak panjang umurnya. Artinya umur itu 60, 70 dan sekian. Kalau dipanjangkan umur maksudnya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, kamu akan melihat kelompok manusia yang banyak penceramahnya tapi ulamanya sedikit. Ulamanya sedikit. Maknanya hanaya oleh ke Allah. Sahabat bertanya, kapan masa itu ya Rasulullah? Masa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang itu meremehkan salat, Pak. Ada yang meninggalkan salat itu mayangkan tepu dan lima. Ini bubuk tepu lima. Yang kedua, yakbalur risyah, menerima sogok, ya, Pak. Kalau sudah menerima sogok berarti zaman itu sudah sampai, Pak. Yang ketiga, yabi'u dinahu, kata Rasulullah. Dia menjual agamanya, dia menjual akidahnya, dia menjual moralnya, Pak. Dia menjual akhiratnya untuk dunia. Bisa manin yasir, kata Rasulullah. Harganya kan sedikit, Pak. Untuk jabatan berani dia harga dirinya, Pak. Harga dirinya, Pak. Ibu belum harga dirinya, Pak. Kita kan konsepnya kan sebenarnya berbeda. Jadi kita ini orientasi kita bukan dunia ini, Pak. Bukan ini orientasi kita. Kalau salah orientasi, maka visi misi kita juga nanti akan hasilnya juga salah, Pak. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini. Ada seorang itu orientasi dia dua, Pak. Khuliqu lid dunya. Dia berpikir diciptakan di dunia ini, diciptakan itu untuk dunia, Pak. Maka dia berpesan kepada anaknya, supaya bisa menguasai dunia, belajarlah rajin-rajin, dunia bisa kamu kuasai. Dia pikir orang terakhir itu kita di dunia. Tidak tahu ada mati lagi. Ada alam barzah lagi. Dibangkitkan lagi. Nanti terakhir itu apakah masuk surga atau neraka. Jadi orientasi orang ini diciptakan untuk dunia saja. Dia pikir dunia mentah, Pak. Nak belajar rajin-rajin, nak, ya kumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Nak. Habis kumpul duit besok meninggal dunia. Kumpul, Pak. Untuk apa, Pak? Ini satu. Yang kedua, wulidu litamatu'en, kata Imam Ghazali, Pak. Mereka berpikir dilahirkan itu untuk menikmati, Pak. Nikmati saja, nak. Kapan lagi, nak? Sebelum dinikmati oleh orang lain. Ini ada jabatan 5 tahun. Nikmati 5 tahun itu. Ya, Pak. Dia pikir hidup ini untuk menikmati itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan biarkan saja dia mereka itu. Apapun mereka minta saya berikan, biarkan saja. Mau salat mau tidak salat terserah, biarkan saja. Tapi ingat kata Allah, akhadnahu baghtatan. Saya ambil dia tiba-tiba, kata Allah, mereka meninggal dalam keadaan aku laknat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Tidak punya akhlak, tidak punya moral, tidak punya adab. Ada penyakit hati, Pak. Penyakit hati. Ini kelompok ini akan eksklusif dibandingkan kelompok di dalam surah Al-Jasiyah. Dalam surah Al-Jasiyah itu disebutkan manusia itu ketika mau dimasukkan ke dalam neraka, dia berdiri semua dengan lututnya. Dia dengan lutut semua berdiri, Pak. Itu bisa saja dia dilepaskan dan bisa saja dia langsung masuk. Bisa saja ditarik. Tu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Tetapi kalau yang moral tadi, akhlak tadinya hanauban. Makanya orang yang tidak salat kan enggak punya akhlak, enggak punya moral, enggak punya adab. Enggak pandai berterima kasih kepada Allah. Nya hanauban, urang teman enggak ada obat. Makanya kalau hati sudah baik, semua baik. Dalam Al-Qur'an disebutkan khasyi'atan qulubuhum. Hatinya khusyuk. Mana khusyuk apa? Teringat kepadaku. Dengan hati baik, maka semua akan baik. Semua akan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam Al-Qur'an
penduduk neraka itu apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka yang diincar, cukup bengeh api neraka apa? Kepu bengeh api neraka. Hati ini rupanya Pak. Yang diincar nanti di dalam neraka itu, api terus mencari hati Pak. Sebelum hati itu meledak, maka tidak akan pernah berhenti dia. Allati tattali'u 'alal afidah. Hati yang dia kejar. Makanya ini hanya sebagai ini saja Pak. Ini meleleh dan lain sebagainya. Tapi hati yang dia kejar. Setelah meledak hati itu baru dia ini. Allati tattali'u 'alal afidah. Itunya sampai ke hati. Makanya kalau hati sudah baik, khasya'atan qulubuhum, insyaallah tangan juga baik. Insyaallah mata baik. Insyaallah kaki baik, semua baik. Bagaimana cara mendidik hati? Bagaimana cara mendidik hati? Tidak ada lain cara mendidik hati. Itu ada beberapa di dalam Al-Quran pilihan-pilihan. Tetapi secara umum Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Untuk mendidik hatimu. Tidak ada lain bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dengan makna luas. Kita salat berzikir. Makanya orang yang tidak salat, hana pahara akhlak gen, hana pahala akhlak gen. Nanti ada yang mengatakan bapak itu bagus sekali akhlaknya, tapi dia tidak salat ya Pak. Berarti hana betul ya, enggak betul. Orang yang tidak salat sudah jelas akhlaknya tidak baik. Maka untuk memperbaiki akhlak ini, untuk supaya hati ini tenang, tidak ada lain kecuali berzikir kepada Allah. Maka kalau kita merasa gundah, kita susah, itu maknanya apa? Hati lain tidak ada apa. Maka ketika seorang mencuri, dia susah gundah, jangan salahkan tangan, salahkan hatinya. Maka didiklah hati selama ini dengan apa? Terus berzikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Atau kita berdoa, Rabbana innana zalamna, seperti Ustaz Zul dibaca. Atau kita berdoa lagi seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini salah satu cara memperbaiki hati. Ya pergi hati Pak. Lagi tajak udosmir kan. Yang menyohanan tajak udosmir lagi-lagi anu Pak. Jadi motor kayak aju. Mukra alih motor Pak. Ija tutah menun tutah Pak. Nyan Pak. Jadi artinya apa? Sedikit-sedikit kita perbaiki, sedikit-sedikit kita perbaiki. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Demikian pula salat. Makanya dengan salat itu bisa mengontrol jiwa. Salat yang bagaimana? Khasya'atan qulubuhum. Yang salat yang khusyuk. Maka nanti ada yang bertanya begini. Si fulan itu salat ada, semua ada, tapi akhlak kok bobrok sekali. Makin bobrok akhlaknya Pak. Itu mayang tebih-tebih itu mayang. Kayak haji pergi umrah, semua dia lakukan. Tapi bobrok sekali kok. Akhlaknya bobrok. Ini sama seperti seorang wanita melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tetangga saya mengakui dia ahli ibadah. Saya bersaksi kalau dia ahli ibadah. Dia bangun tahajud, saya saksikan ya Rasulullah. Dia baca Al-Quran. Dia baca Quran, dia berpuasa siang hari, dia bangun di tengah malam. Tetapi ya Rasulullah, itu menaklun tapi ya Rasulullah. Itu menaklun ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tempatnya dalam neraka kata Rasulullah. Kenapa akhlaknya tidak ada? Maknanya salat itu tidak membentuk karakter akhlak dia. Sedekah dia itu tidak membentuk karakter dia. Haji dia tidak membentuk karakter dia. Umrah dia tidak membentuk karakter dia. Jadi artinya apa? Sia-sia saja umrahnya, sia-sia saja tahajudnya, sia-sia saja witirnya. Sia-sia saja baca Al-Qurannya. Kalau bacaan Al-Quran semua itu tidak bisa membentuk karakternya. Jadi jangan salahkan salat ya Mbak. Rugo atau temayang. Untuk apa salat? Si teman saya salat bobrok akhlaknya. Lebih baik tidak salat saja, sama-sama bobrok ya Mbak. Lebih baik temayang, sama-sama bobrok. Si fulan itu pencuri, dia orang ahli ibadah lagi. Kalau saya pencuri dah lah enggak ibadah enggak ada, apa-apa enggak ada. Berarti sama saja kata dia Pak. Jadi untuk apa salat? Jadi jangan situ kita salahkan. Yang salahkan kita sendiri Pak. Kita tidak bisa khusyuk dalam ibadah salat. Berarti kalau tidak khusyuk apa? Kalau tidak khusyuk berarti hati kita ini dipenuhi dengan penyakit-penyakit. Maka hilangkan dulu penyakit ini. Karena orang-orang yang berpenyakit hati itu, neraka memang sudah dipersiapkan kepada dia. Ini yang pertama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat kebaikan. Ini penggunaan makna konotasi, bukan makna hissi. Kalau makna hissi apa? Dia punya mata yang bisa melihat semuanya, tapi bukan itu. Tapi menjurus kepada makna konotasi. Dia punya mata tapi tidak bisa melihat mana kebaikan, mana kejahatan. Kadang-kadang yang baik itu dikatakan jahat, yang jahat itu dikatakan baik. Ya, Pak. Ini orang-orang seperti ini neraka sudah menunggu. Pak. Maka kita kalau dizalimi oleh orang lain, terima saja. Mereka tidak bisa memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah. Anak pupus neraka kayak petiam, enggak apa-apa, ya, Pak. Biarin saja. Kebaikan tidak bisa lagi dia lihat. Yang jahat itu dikatakan baik, yang baik itu dikatakan jahat. Makanya Rasulullah ini ada di dalam tafsir Sawi. Dalam tafsir Sawi
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dikomentari oleh Imam Sawi dan beberapa penafsir yang lain, Pak. Merujuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika berfirman, ketika di padang mahsyar nanti manusia itu afwaja, dia berkumpul semuanya. Sampai waktu itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya, bagaimana keadaan pada masa itu ya Rasulullah? Rasulullah gemoy, Pak. Gemoy aja Rasulullah. Sahabat tadi tidak tahu kenapa kok bisa nangis ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, pertanyaan kamu itu pertanyaan yang sangat besar sekali sahabat. Kamu tahu enggak? Nanti di padang mahsyar umatku, kata Rasulullah, bukan umat lain, Pak. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang musyrik, bukan orang kafir. Tapi Rasulullah mengatakan umatku nanti dibangkitkan dalam 10 model ya wahai sahabat. Nah lagi bui Pak. Umat Nabi lagi bui Pak. Bukan orang lain. Kalau orang lain home lah lebih dari bui Pak. Ini umat Nabi Pak. Umatku kata Rasulullah. Dia salat, dia puasa, dia umrah, dia haji, dia beribadah. Tapi dibangkitkan seperti babi kata Rasulullah. Ada umatku ala kiradah. Kiradah lagi tibene Pak. Ini orang suka ganggu orang lain Pak. Dia temayang. Ya pegah gede. Hai dengku je pegah ya adu dengku lah Pak. Dengku je pegah terang na betul. Yang betul ya ada dengkunya. Gejak dengkunya lah. Hai dah na betul. Ana gejak kakaruwe Pak. Yang membuat orang lain ribut satu sama lain lagi tiben Pak. Lagi tiben Pak. Naci orang lagi buin Pak. Lagi bui kata Rasulullah. Ada orang yang tangannya putus, kakinya putus, mengguling-guling. Yang umat lon kata Rasulullah. Kan umat orang lain, umat saya itu kata Rasulullah. Ada yang lidahnya menjulur terus Pak. Ini orang makan haram, Pak Juh ribab, aleh pupui Pak Juh lagi saya mengane, Pak. Nyonanya Pak Juh lagi, Pak. Dia tidak tahu keberkahan itu ada pada halal dan haram. Untuk apa kita makan haram, Pak? Kita kasih makan anak yang haram, Pak. Anak ini akan muncul, akan menjadi orang-orang yang tidak patuh dan taat kepada kita. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah yang halal walaupun sedikit. Keberkahan akan muncul dari yang halal, Pak. Makanya ada hakim juga, Pak. Nya hakim ngomong begini, ngomong begitu. Sehingga apa ITB ibabah ITB pada masa itu umatku kata Rasulullah, dia salat bukan tidak salat ya, Pak. Ada orang hakim juga Pak, dia memakai jubah dari apa namanya? Dari api. Dia ingin buka enggak bisa kata Rasulullah. Enggak bisa. Dia berbuat curang dia. Dia katakan ini benar padahal itu salah. Ini salah padahal itu benar. Maka Rasulullah terus menangis. Rasulullah mensifatkan bagaimana nanti umatku kata Rasulullah, bukan umat lain. Umatku nanti di padang mahsyar dalam kondisi seperti itu. Ada yang berjalan dengan tangannya, berjalan dengan tangan, kakinya ke atas. Sehingga sahabat bertanya, kaifa yamshi? Bagaimana dia berjalan? Ala aidihim? Dijawab oleh Rasulullah, nanti di padang mahsyar apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Kita di dunia melihat ayudah ulamanya, dia akan begini. Bisa saja dia termasuk kelompok itu juga. Bisa saja termasuk kelompok itu juga. Maka digambarkan di dalam beberapa literatur tasawuf. Bahkan ada di dalam kitab tafsir. Ada seorang ulama yang dibakar di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hidungnya diikat. Itu ulama dibakar. Kita bukan ulama, Pak. Kitanya mungkin lebih dahsyat dari dia, Pak. Ini yang diikat dalam neraka itu seorang ulama yang memberikan pencerahan kepada orang lain, Pak. Hidungnya diikat. Maka ketika diikat dia berputar-putar di situ. Masuk neraka itu kan ada kloter, Pak, lagi haji. Jadi artinya nak kloter sah, kloter dua, kloter le. Kalau kloter pertama yang masuk, kloter dua lihat ni kita mau kloter pun. Saya dah preh satu kloter tu. Kloter selanjutnya hana pun ayo nawate mentang. Artinya ketika tengku itu dibakar, ulama itu dibakar. Para murid-muridnya melihat, hai gure itu dalam neraka, Pak. Guru kita sudah dibakar. Padahal guru kita yang mengajak kita berbuat kebaikan. Guru kita mencegah kejahatan. Tapi kenapa masuk ke neraka? Mereka minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami ya Allah. Makanya di padang mahsyar, di neraka, di surga apapun bisa terjadi. Dialog penduduk surga neraka bisa terjadi. Seorang anak bisa melihat ayahnya di dalam neraka, Pak. Seorang ayah bisa melihat anaknya dalam neraka. Seorang ayah bisa berdialog dengan anaknya juga, Pak. Ketika itu mereka penduduk neraka bertanya, kenapa kamu masuk? Wahai Tuan Guru, bahkan dah mau neraka Tuan Guru. Tuan Guru mengajak kami kebaikan. Kenapa Tuan Guru masuk neraka? Betul kata Tuan Guru. Saya mengajak kalian berbuat kebaikan, saya tidak berbuat kebaikan. Saya melarang kalian berbuat kejahatan. Baik main judi online. Lun main judi online. Dengku main judi online ni Pak. Lun main judi online. Kagura dengku dia main judi online ni Pak. Kamu anak kamu tepu dengku. Jadi makanya begitu Pak. Jadi seorang itu kita jangan melihat dia begini, jangan begitu. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah kita sedikit, Pak. Ibadah bacuk, ibadah Pak. Tapi kita bisa juga diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pesimis. Panina kamu-kamunya menabi dan takalon. Tak ada pernah lihat Nabi. Sahabat juga enggak pernah lihat. Yang kita baca cuma di Al-Quran dan hadis saja. Kita bisa seperti mereka. Kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jaga hati kita. Jaga mata kita. Ya, jaga mata kita. Inilah yang Allah katakan wa may yuti'illaha. Barang siapa yang patuh kepada Allah. Ini kan termasuk patuh kepada Allah. Kita menjaga hati supaya apa? Hati ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga mata supaya apa? Supaya hati ini baik. Karena mata itu memberi informasi kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar. Kadang-kadang informasi hoax diberikan kepada hati sehingga hati kamu mendadu. Mata ini melihat maksiat sehingga yang mendadu hati, Pak. Aja kalau mati tiga, Pak. Yang mendadu hati, Pak. Cuma lihat maksiat. Hati ini memberitahukan yang kamu lihat itu tidak benar, maka hati mendadu juga, Pak. Bagaimana bersihkannya? Petenang hati, Pak. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu. Jagalah mata, Pak. Kemudian yang terakhir jagalah telinga, ya, Pak. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar yang baik-baik. Artinya informasinya informasi tidak benar. Ketika informasi tidak benar, yang disampaikan ke hati juga tidak benar. Makanya tiga ini dituntut oleh Allah di padang mahsyar nanti, Pak. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa dimulai dengan inna sam'a? Informasi itu dari telinga. Bayi baru lahir yang pertama berfungsi adalah telinga, bukan mata. Hanya ada tapu bayi, Pak. Kemudian setelah itu informasi yang kita peroleh selanjutnya dari mata, Pak. Maka kita itu disuruh belajar, disuruh membaca dan lain sebagainya. Kita juga disuruh mendengar, Pak. Informasi inilah yang masuk ke hati, Pak, sehingga diolah oleh hati, Pak. Beribadahlah kamu, sehingga dia beribadah patuh kepada hatinya. Ingin dekat dengan Allah, bersihkan hati. Kalau ada penyakit ria, yang pegadah mudah-mudahan hati, Pak. Makanya mata ini pergunakan sebaik mungkin untuk mencari informasi, Pak. Telinga ini begitu juga. Ketika mata ini bersalah, jangan kita salahkan mata begitu saja, tidak, ya, Pak. Yang salahnya hati, Pak. Hasil nanti hati baru menyuruh mata lagi, Pak. Hati baru menyuruh tangan lagi, Pak. Hati baru menyuruh kaki dan lain sebagainya. Makanya dalam surah Al-A'raf, posisi hati itu nomor 1. Di dalam surah lain, inna sam'a wal basara wal fuada, hati posisinya terakhir. Kenapa? Penerima informasi. Tapi ketika dia azab, yang duluan itu hati dulu. Hati dulu dia. Saya rasa cukup sekian saja. Kalau 1 jam, mangat awak drone, hello, Pak. Sajul geyu tiju, bagaimana tiju memang. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.